Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat guru kita tercinta Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencintai beliau, memperpanjang umur beliau dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dimudahkan segala urusannya, baik itu urusan dunia maupun akhiratnya, terutama dalam urusan dakwahnya. Amin, amin, Allahumma amin. Dan juga untuk lupa kami hormati hadirin, pemirsa Bahagia TV dan pendengar setia Radio Go Network dimanapun Anda berada. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia agungnya, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, bersama orang-orang mulia, tentunya dengan tujuan yang mulia. Amin, amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah, senang rasanya saya Nugraha Sugianto dapat kembali berjumpa dan bersilaturahim dengan Anda semua dalam program kajian tafsir Al-Quran yang rutin diselenggarakan setiap Sabtu pagi di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon, live di Al-Bahjah TV serta Radio Go Network di berbagai kota, tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Go Network dimanapun Anda berada, tibalah saatnya untuk kita belajar bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas Quran Surat Al-Hajj ayat 52. Bagaimanakah penjelasan selanjutnya? Oleh karena itu marilah kita persiapkan hati serta pikiran kita untuk dapat menyimak ilmu-ilmu yang akan beliau sampaikan. Kepada guru kita tercinta Buya Yahya, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Udkuru sholata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا علمنا التأويل وفكهنا في الدين أعنا يا ربنا على فهم كتابك وعلى العمل به واجعلنا يا ربنا من أهله إنا يا ربنا على طاعتك وإنا يا ربنا على ترك معصيتك نسألك يا ربنا فهم علمائك العاملين وإلهام أوليائك الصالحين أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para pecinta Al-Quran, pecinta baginda Nabi, berindu ridha Allah. Alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk bersama-sama mentadabburi firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita masih di surat Al-Hajj, kita sudah sampai kepada ayat yang ke-52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asyaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin. Kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad seorang utusan atau seorang nabi. Kita bahas dulu di sini seorang utusan, seorang nabi. Selama ini kita membahas dalam bahasan ilmu akidah tentang perbedaan antara nabi dengan rasul. Yang selama ini kita fahami dan itu benar pendapat ulama bahwa seorang nabi adalah yang mendapatkan wahyu dari Allah
namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Adapun Rasul adalah yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat. Ini yang ada, yang selama ini kita fahami dan kita hafal, dan itu adalah benar. Padahal sesungguhnya di dalam pembahasan ini ulama ada lagi pendapat yang mungkin jarang kita hadirkan. Bahkan sebagian ulama mengedepankan pendapat itu. Bahwa seorang nabi adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan juga. Sama seperti Rasul. Mendapatkan wahyu dari Allah kemudian diperintahkan untuk menyampaikan. Tidak perlu kita bingung dalam hal ini pendapat ulama kita, bukan ulama di luar akidah kita. Hanya selama ini sudah cukup dengan pemahaman yang kita fahami, pun pada akhirnya kesimpulannya adalah kita beriman adanya nabi, adanya utusan. Sudah cukup. Akan tapi beginilah perbedaan para ulama, bukan pemahaman para ulama, perlu kita hadirkan. Khususnya di saat kita bertemu di sini. Wa ma arsalna, tidak kami utus. Diutus itu akhirnya diberi oleh Allah, dan tentunya setelah diutus untuk siapa? Untuk umat. Jadi yang mendapatkan yang diutus adalah seorang rasul dan seorang nabi. Nabi juga diutus. Nah, ini adalah pendapat, sekadar wawasan saja. Selama ini kita fahami sah, benar. Yang kita fahami selama ini adalah benar, bahwasanya utusan Allah adalah yang mendapatkan wahyu lalu diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun nabi mendapatkan wahyu tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Ini selama ini yang kita dengar dan itu benar. Ini adalah tambahan wawasan, seperti itulah pendapat para ulama. Tentunya para ulama di saat menyampaikan pendapat bukan asal saja, termasuk di saat ini sampai di bab ini. Wa ma arsalna min qablika, kami tidak mengutus sebelummu min rasulin wala nabiyyin, nabi dan rasul semuanya adalah diutus oleh Allah. Coba nanti ada pertanyaan, lalu perbedaannya apa antara nabi dengan rasul menurut pendapat yang satu tadi, yang baru ini yang kita sebutkan. Pendapat yang kedua lah. Kalau yang pertama, pendapat yang pertama, perbedaan antara nabi dengan rasul sangat jelas. Kalau nabi tidak diperintahkan menyampaikan, kalau rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Menurut pendapat yang kedua, perbedaannya apa? Seorang nabi adalah mendapatkan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan, tapi disebutkan bahwa syariatnya nabi tidak menghapus syariat utusan Allah, rasul. Jadi biasanya nabi diutus mendapatkan wahyu untuk mengukuhkan nabi yang ada, rasul yang ada saat itu. Bukan menghapus. Agar tapi antara rasul dengan rasul menghapus. Syariatnya menghapus, kecuali masalah akidah tidak akan ada perbedaan. Ada syariat Nabi Isa berbeda dengan syariat. Ada syariat Nabi Musa yang dihapus, ke atas juga demikian Nabi Ibrahim. Tapi kalau Nabi tidak menghapus, seperti dalam kisah Nabi Musa ada Harun. Harun dianggap sebagai Nabi, akan tapi syariatnya Nabi Harun, wahyu yang diberikan Nabi Harun tidak menghapus syariatnya Nabi Musa. Bahkan mendukung. Ini adalah perbedaan sekedar wawasan saja. Yang jelas mereka adalah orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekedar wawasan tentang perbedaan antara Nabi dengan Rasul. Lalu kita lanjutkan. Illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi. Tidak ada seorang Nabi atau utusan Allah yang mendapatkan wahyu kecuali idza tamanna, di saat sang Nabi itu membacakan wahyu, menyampaikan wahyu, alqa syaitanu fi umniyatihi, syaitan akan, alqa itu artinya seperti melemparkan, kalau ilqaul kalimat menyampaikan, atau setan mau ikut-ikut. Ikut-ikut mengganggu dengan modelnya, kebiasaannya, waswisu fi sudurin nasi. Mengganggu setan ikut-ikutan fi umniyatihi, di dalam bacaannya seorang nabi tersebut. Di dalam bacaannya. Nah, bersama ayat ini ada satu riwayat yang membahayakan sekali jika tidak dicermati, dinisbatkan kepada baginda Nabi, yaitu Qissatul Gharanik. Kisah Gharanik. Gharanik itu adalah berhala-berhala. Jadi ada ayat Al-Quran atau surat An-Najm itu adalah di saat Wan-Najm idza hawa sampai kepada
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Afara'aytum Lata wal Uzza?" Apakah kau tidak melihat berhala Lata dan Uzza? Wa manata tsalitsatal ukhra? Nah, ini tentang berhala-berhala tiga itu. Kemudian riwayat, hati-hati. Di situ riwayatnya yang disampaikan atau yang dinukil hari ini, setan memasukkan katanya kepada memasukkan di antara omongan Nabi sampai Nabi mengucapkan. Apa yang diucapkan Nabi? Nabi mengucapkan, tapi ini jawab, jangan dipercaya dulu, ini hanya itu yang dinisbatkan ke Nabi. Lalu Nabi mengucapkan, tilkal gharanikal ula. Itulah berhala-berhala mulia. Wa inna syafa'atahunna laturtaja. Sungguh pertolongan berhala-berhala itu sangat diharap. Ini riwayat yang dinukil para sebagian ahli tafsir, dimasukkan bahwasanya Nabi itu waktu ingin menyampaikan wahyu, setan ikut-ikut sehingga campur Nabi sampai mengucapkan kalimat itu. Sehingga setelah itu Nabi kan sujud. Bersama itu orang-orang kafir ikut sujud. Karena apa? Hari ini Muhammad menyanjung Tuhan kita. Ini adalah riwayat yang selama ini dinukil, Qissatul Gharanik. Mungkin saya akan tahu, Qissatul Gharanik ini adalah palsu. Tidak benar. Sebab Nabi tidak mungkin tertipu oleh syaitan. Akan tapi memang di sana ada seperti, kita harus jujur bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah yang jelas ulama semuanya jumhur mengatakan itu adalah batil, kerjaan orang-orang yang memasukkan sesuatu dari luar dalam Islam. Secara sanad tidak benar sudah. Secara makna pun juga tidak benar. Secara matan, secara sanad itu mata rantai periwayatan hadis itu adalah disebutkan para ulama ini batil, ini dusta, ini adalah palsu dan seterusnya. Adapun yang selama ini ditemui di Fathul Bari itu berandai-andai Ibnu Hajar Al-Asqalani ini seolah-olah memang menganggap riwayat itu benar ada, akan tapi tentu seandainya benar bagaimana maknanya, tapi tidak mungkin Nabi tertipu. Iya, maknanya bermacam-macam penafsiri, ada yang misalnya ada orang bersuara seperti suaranya Nabi sehingga orang yang mendengar tertipu dan sebagainya. Sudahlah, kita lupakan ini. Ulama Imam Razi, Imam Qudiyat dan semuanya mengatakan itu riwayat batilah, itu tidak benar. Qissatul Gharanik tidak benar, maka jangan sekali-kali kita menukil kisah Gharanik bahwasanya Nabi terpengaruh, jadi setan membisikkan lalu Nabi berucap. Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi terjaga tidak berucap kecuali wahyu, gak ada keperucut, salah ngomong tidak ada Nabi. Adapun kisah sujud itu memang, nah sebagian menisbatkan ini diriwayatkan Imam Bukhari Qissatul Gharanik. Oh tidak, di dalam Sahih Bukhari tidak ada kisah Gharanik. Memang betul turunnya ayat An-Najm itu, ayat itu ada, tapi kisah tentang Gharanikul Ula tidak pernah ada. Tentang berhala-berhala yang mulia yang disanjung itu tidak ada. Jadi yang menisbatkan kepada Imam Bukhari adalah salah, tidak benar. Jadi Qissatul Gharanik adalah kisah batilah, kisah yang salah dan tidak boleh diriwayatkan. Hanya disebut saja justru untuk dijelaskan bahwasanya itu adalah tidak benar. Tidak mungkin tertipu. Tidak mungkin tertipu. Nabi dijaga oleh Allah. Tidak akan kepleset salah ngomong, apalagi omongan yang membahayakan urusan akidah. Lalu apa makna daripada ayat ini? Kita jelaskan nanti. Kemudian idza tamanna, tamanna itu maknanya ada dua makna. Qara'ah, yang pertama membaca. Selama ini disebutkan para mufassirin seperti itu, tamanna qara'a, membaca. Jadi kalau Nabi ingin membaca, syaitan akan memberikan, mewaswas, mengganggu fi umniyati, di dalam bacaannya seorang Nabi. Tapi fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Karena Nabi adalah menyampaikan wahyu, tidak boleh salah, maka memang ada setan menggoda, tapi sudah dihapus oleh Allah. Jadi semua Al-Quran ini adalah benar, jangan sampai membawa kisah Gharanik. Ini sudah dijelaskan. Fayansakhullahu ma yulqi syaitan. Ada Nabi diganggu oleh syaitan tapi tidak akan berpengaruh. Ada gangguan-gangguan yang masuk karena syaitan selalu ingin menjerumuskan umat. Tapi langsung ditepis, fayansakhullah, Allah akan hapus. Ma yulqi syaitan. Apa yang disampaikan, apa yang dibisikkan syaitan dihapus. Tidak mungkin Nabi terpengaruh. Tsumma yuhkimullahu ayatih, kemudian Allah menguatkan ayatnya, menjaga ayat-ayat yang Allah turunkan, tidak akan mungkin diganggu sampai hari ini.
Ini makna tamanna kalau diartikan makna qara'a. Di sana ada yang mencoba menafsiri karena makna tamanna itu ada yang maknanya tamanna itu adalah membaca. Biarpun ini adalah justru yang jarang kita dengar makna tamanna membaca, akan tapi memang dalam bahasa Arab ada tamanna makna membaca. Ada tamanna adalah berharap kebaikan. Tamanna, ya tamanna berharap. Kalau dimaknai berharap kebaikan juga sah saja. Idza tamanna, di saat Nabi mengharap kebaikan, di saat menyampaikan wahyu dari umat, alqa syaitanu fi umniyati, setan itu ingin mengganggu agar harapan-harapan Nabi ini adalah tidak terwujud. Sehingga Pak membisikkan di umat dengan kesesatan-kesesatan, mengganggu umat dengan kesesatan, agar harapan Nabi ini tidak terwujud. Ini sah dimaknai semacam itu. Jadi memang Nabi mengajak kepada kebaikan, bukan Nabi mengajak kemuliaan. Setan ngajak kemana coba? Ngajak ke tidak baikan. Ada firman Allah ngajak kebaikan, setan ngajak ke tidak baikan. Selalu begitu. Dan selalu begitu, tidak ada hentinya. Itu sebagian makna umniyah, itu adalah harapan-harapan kebaikan. Nabi dirusak oleh setan dengan mengganggu umat. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sampai hari ini pun lihat setan tetap mengganggu umat Nabi Muhammad. Maka nanti di ayat terakhir akan selamat yang kuat pegangannya dengan Nabi, selamat yang tidak akan sesat. Wallahu alimun hakim. Allah Maha tahu dan Maha bijak. Tidak ada yang salah setelah itu. Memang begitu. Allah izinkan setan untuk bisikan, tapi setelah itu akan dipangkas. Tidak akan bisa merusak ayat-ayat Al-Quran. Semua Al-Quran adalah benar dari Nabi dan tidak ada yang disisipkan dari manapun, tidak ada. Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi dan dari Allah Subhanahu wa taala. Kisah Gharanik sudah selesai. Artinya karena sudah selesai nggak perlu dibahas, cuman ada di sana di luar Islam mencoba menghadirkan itu, kemudian dijadikan alasan untuk ya menyesatkan. Adapun kisah sujud, waktu membaca turun surat An-Najmi ini, begitu indah kalimatnya, mengagumkan dan isinya juga luar biasa dahsyat. Lalu bersama kaum muslimin waktu itu bagi Nabi Muhammad sujud. Orang-orang kafir Quraisy ikut sujud. Bukan karena Gharanik, kisah cerita Gharanik. Orang-orang itu ikut sujud. Kenapa? Di saat ikut mendengar, terbawa kepada indah kalimat Al-Quran, indah makna Al-Quran, terpesona. Sehingga orang-orang itu adalah waktu ikut sujud orang kafir itu tidak di luar kesadarannya. Karena orang pada sujud, ikut sujud. Begitu dahsyatnya sentuhan Al-Quran. Kecuali bagi orang yang mendengki saja. Jadi dia terpesona, orang-orang kafir itu ikut sujud. Biarpun sujudnya nggak jelas tujuannya. Kenapa? Ngelihat orang tiba-tiba ikut sujud. Karena apa? Terpesona di saat mendengar ayat Al-Quran dibacakan, surat An-Najmi ini dibacakan, terpesona, lalu ikut sujud. Ini cerita tentang sujud. Jadi dalam hadis Bukhari adalah sujudnya Nabi di akhir ayat. Bukan waktu Gharanik lalu sujud, bukan itu. Dan kisah Gharanik adalah cerita palsu, tidak boleh dibawa-bawa. Kita lanjutkan. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun laini. Apa yang telah dibisikkan syaitan? Apa yang telah dibisikkan syaitan? Itu akan menjadi apa? Fitnah. Yang dibisikkan syaitan, dibisikkan kepada Nabi ditepis, nggak bisa. Akan tapi dibisikkan kepada umat Nabi. Jadi fitnatan lilladzina fi qulubihim maradun, maka bisikan-bisikan itu akan menjadi fitnah, petaka, diikuti, didengar, dipatuhi bisikan, bukan firman Allahnya yang didengar, tapi bisikan-bisikannya yang didengar. Dengar Al-Quran mengatakan jangan, bisikan setan mengatakan lakukan, milih melakukannya. Dan itu selalu. Maka bisikan-bisikan syaitan itu artinya ini kan bukan ini ayat ini saja. Semua ayat itu begitu. Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Setan bisikkan, ada di situ keindahan, ada di sini bisikan. Jangan kau makan riba, bisikan setan yang berbeda. Terus begitu. Jadi alqa syaitanu, setan akan selalu membisikkan di telinga-telinga, di hati-hati, waswisu fi sudurin nas. Akan membisikkan di hati manusia. Yang kebawa fitnah bisikan ini siapa? Fi qulubihim maradun. Yang hatinya ada sakit, ada kemunafikan di dalam hatinya. Ada kekeroposan iman di dalam hatinya. Ada prasangka buruk kepada Allah dan Rasulnya. Hati yang rusak, sakit.
Wal qasiyati qulubuhum, hati yang keras karena kesombongan. Kalau kita membaca hati keras itu bukan semata-mata serta-merta hati keras. Sebabnya satu adalah sombong. Hati keras sebabnya sombong sehingga tidak bisa melihat kebenaran. Dan ini terjadi kepada pelanggaran pertama makhluk Allah adalah kisah sombongnya iblis. Kisah sombongnya iblis. Di saat berada di sorga disuruh sujud, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis, sombong. Yang sombong itu nanti akan membuahkan penyakit lagi namanya dengki, benci. Jadi kisah pertama dosa yang dilakukan bersama adalah iblis waktu masih berada sebelum turun. Kemudian di muka bumi ada perkejahatan pertama dilakukan, sebabnya adalah juga sombong yang sudah beranak menjadi ada dengki. Kisah Qabil dan Habil sampai membunuh saudaranya. Itu kisah kejahatan di muka bumi pertama. Karena ada kesombongan dan ada kedengkian. Maka hari ini kalau kita tidak pandai memangkas benci dan dengki, maka akan terjadi kerusakan. Di rumah pun ada keributan, rebutan waris. Karena ada kesombongan dan dengki tadi. Kisah kejadian manusia, kejahatan manusia pertama adalah yang terjadi pada dua bersaudara Qabil Habil. Yang satu dizalimi, yang satu zalim. Nah ini. Kalau hati keras itu kayak begitu, dinasihati susah. Tidak bisa menerima kebenaran yang sampai kepadanya. Wa inna zalimina lafi shikakim ba'id. Orang-orang zalim itu dalam orang-orang zalim tadi. Zalim di sini bukan sekedar zalim sederhana, tapi zalim di dalam urusan keimanan. Zalim kepada Nabi, zalim kepada kebenaran, zalim kepada yakni zalim dimaknai kekafiran. Zalim di sini kekafiran. Pengingkaran kepada kebenaran. La fi shiqaqin ba'id, shiqaq itu perselisihan. Ba'id yang jauh. Kalau shiqaqin qaribin bisa dipertemukan. Tapi ba'id enggak mungkin dipertemukan, jauh. Jangan harap mempertemukan. Ini akidah yang berbeda bagaimana dipertemukan, enggak mungkin. Mau ada program menyamakan agama, enggak ketemu wong shiqaqim ba'id kok mau dipertemukan, enggak bisa. Kita pahami itu berbeda, bagaimana kita menyikapi perbedaan, itu baru benar. Bukan menyamakan. Sudah shiqaqim ba'id. Perbedaan yang jauh, bukan shiqaqim qarib. Jadi dengan mereka yang zalim dengan kekafiran, sehingga kerjaan fitnah Nabi, malsukan, bermacam-macam. Ayat Al-Quran. Menfitnah, menafsiri dengan semuanya sendiri. Jadi kalau fi qulubi maradun, itu bisa saja orang beriman. Wal khasiyah juga bisa saja orang beriman memang. Dari orang beriman yang hatinya sakit, lihat, lebih mengikuti fitnah, lebih mengikuti adalah sesuatu yang menjadikan hatinya kotor. Hatinya kotor, sehingga yang dipilih adalah bukan sesuai dengan kebenaran. Hati kotor lebih senang yang tidak baik. Padahal dia seorang mukmin. Fi qulubihim maradun. Bisa saja di dalamnya adalah makna kemunafikan. Wal ya'lamal ladzina utul ilma. Dan juga di sini maksudnya fitnah itu ujian. Bisikan-bisikan itu adalah ujian. Orang yang hatinya lemah, kotor, ngikuti. Atau langsung dibalik, yang ngikuti berarti hatinya nggak benar. Gitu saja. Yang mudah mengikuti bisikan-bisikan hatinya adalah tidak benar, hatinya kotor. Atau yang hatinya kotor lah yang akan mengikuti. Tapi yang hatinya bersih, punya ilmu, keyakinan yang benar ini. Ini jadi, itu sebagai ujian. Fitnah itu ujian. Yang diilqa, yang disampaikan, yang dibisikkan setan itu ujian. Orang yang punya hati keras, hati kotor, hati sakit, ngikuti dia. Tapi ini, wal ya'lamal ladzina utul ilma. Kalau orang-orang yang punya ilmu, bahasanya annahu al-Quran al-haq bir rabbika. Al-Quran itu dari Allah, tidak perlu diragukan lagi. Tapi lihat, hati kotor membisikkan, masa Al-Quran kok begini? Asatirul awwalin. Kan yang dibisikkan, kalau kita menyebut apa yang dikatakan para mufassirin, jadi setiap ada ayat Al-Quran turun kepada Nabi itu, setan membisikkan, di pikiran hati-hati mereka itu apa? Itu adalah anak Muhammad pembawa sihir, Muhammad pendongeng, asatirul awalin, Muhammad begini, pendusta, Muhammad begini. Itu yang dibisikkan.
Lah orang-orang yang hatinya kotor ikut, tapi yang hatinya adalah benar, punya keyakinan yang benar, selamat nih. Annahul haq, itu dari Allah Al-Quran. Al-Quran dari Allah min rabbik fayu'minu bihi, sehingga bagi mereka mudah beriman, nggak bisa diganggu. Wa tuhbita lahu qulubuhum, sehingga hati mereka, tuhbit itu adalah al-qulub al-khabitah, itu hati bukan sekedar hati mendengar, hati yang patuh, hati yang tunduk, hati mendengar, hati yang patuh, hati yang tunduk, mendengar dulu hatinya. Patuh ini berusaha untuk mengikuti pokoknya. Kalau tunduk, lihat, sudah nggak bisa diapa-apain, diganggu oleh siapapun. Jadi betul kita menjadi tunduk, patuh, dan mendengar hatinya. Khusyuk kepada firman Allah. Kalau sudah firman Allah, sama'an wa ta'atan, mendengar dulu. Hatinya mendengar firman Allah. Kemudian berusaha untuk mengikutinya. Sehingga di saat seberat apapun dia akan mudah patuh, mudah tunduk kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha lahadil ladzina amanu. Sungguh Allah adalah pemberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, menuju kemuliaan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya begitulah ini ujian. Jadi dalam perjalanan hidup kita, mulai pada zaman Nabi ada ujian. Ujiannya berat pada zaman Nabi, biarpun mendengar firman Allah langsung dari lisan Nabi, tapi tantangannya juga orang-orang yang membangkang kelas tinggi juga. Dan orang-orang hebat, yang menentang orang-orang hebat. Jika dikatakan Al-Quran dengan keindahannya yang mengalahkan syair-syair para pujangga, maka pada zaman itu memang banyak pujangga-pujangga hebat yang bisa membuat syair-syair indah. Sehingga untuk menilai Al-Quran itu ya mereka. Jadi kalau disebutkan mukjizat itu, biasanya Allah berikan mukjizat kepada seorang nabi itu disesuaikan dengan apa yang ngetren saat itu. Nabi Isa ngetren ilmu kedokteran. Nabi Musa beri mukjizat yang ada hubungannya dengan kedokteran. Menyembuhkan kusta, menyembuhkan buta. Tapi pada zaman Nabi, di situ adalah zaman berkembangnya dunia sastra. Pujangga-pujangga hebat. Jadi orang itu baru bisa dibanggakan kalau sudah catatan-catatannya digantungkan di pintu Ka'bah. Ini berarti telah menjadi syair yang paling bagus. Favorit syair yang paling dahsyat. Dan begitu berlomba-lomba. Turun Al-Quran. Runtuh semuanya. Kagum, ini bukan syair tapi melampaui syair. Syair kan ada, bahkan ada hitungannya. Akan tapi ini tidak tunduk kepada rambu-rambu syair, tapi kok lebih dahsyat dari syair dan penuh makna. Nah, itu mengagumkan kepada mereka sampai menantang, fa'tu bi suratin mithli wa tu'syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ayo datangkan, kumpulkan para pujangga-pujangga untuk buat satu surat saja. Tidak mampu. Nah, ini kedahsyatan Al-Quran. Nah, orang yang beriman mudah percaya sebetulnya. Orang yang hatinya bersih, tidak punya marot, tidak punya qaswah. Tidak ada sakit, tidak ada kesombongan, begitu gampang dengar Al-Quran. Lalu tunduk patuh. Yang menjadi pembatas adalah kesombongan Abu Jahal dan orang-orang yang serupa Abu Jahal. Mengerti sebuah kebenaran tapi tidak bisa menerimanya. Kagum kepada Al-Quran tapi tidak bisa tunduk. Tapi yang terbersih, terbebaskan hatinya dari penyakit tadi. Juga tidak keras hatinya futuh bita. Lahu qulubuhum, hatinya mudah tunduk. Dan Allah lah yang membawa mereka kepada petunjuk. Innallaha lahadin wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Ini orang beriman, tapi orang kafir gimana? Orang kafir tetap dengan keadaannya. Selagi dia belum menghilangkan penyakitnya, belum menghilangkan kesombongannya, kekerasan hatinya, dia tetap wala yazalu alladzina kafaru fi miryatin minhu. Terus menerus. Orang-orang kafir terus menerus itu bukan terus menerusnya orang kafir saat itu. Iya, orang kafir saat itu terus menerus juga dalam pembangkangannya. Kemudian juga kisah orang kafir terus menerus sampai hari kiamat nanti kisahnya kayak gitu. Terus menerusnya bukan orang yang ada pada saat itu. Terus menerus keadaan orang kafir itu fi miryatin minhu.
tetap dengan gaya meragukan. Baik secara sesungguhnya, atau meragukan karena kesombongannya, membuat orang ragu seperti Abu Jahal. Fi miryatin minhu, kepada apa? Minhu, meragukan. Minhu, sebagian ulama mengembalikan dhamir hu ini kepada baginda Nabi, meragukan Nabi Muhammad. Sebagian mengembalikan kepada Al-Quran. Ya. Fi miryatin minhu, meragukan Al-Quran, meragukan baginda Nabi. Hatta ta'tiyahumus sa'atu, sampai datang kiamat baghtatan, mendadak. Jadi sa'ah ini para ulama memaknai dua kiamat itu. Pertama kiamat kubro. Kiamat kubro nanti di saat bumi ini diporak-porandakan, gunung berhamburan, laut dimuntahkan, semua yang bernyawa akan dimatikan, tiupkan trompet yang pertama, kemudian ditiupkan trompet yang kedua, dan bumi akan dirubah oleh Allah menjadi bumi yang berbeda, bumi yang putih dan tidak ada tapal batas, tidak tahu kita dari mana dan akan kemana. Itulah hari kiamat tiba. Itu kiamat kubro. Dan kiamat kubro ada tanda-tandanya, alamat. Tapi ada kiamat suhro. Dan itu pasti semua orang melihat. Kiamat suhro itu adalah akhir kehidupan kita. Sebetulnya kisahnya kiamat kubro dengan kematian kita itu sama. Nggak berguna lagi setelah itu dunia. Harta yang melimpah kita tinggalkan. Suami, istri, anak kita tinggalkan semuanya. Kiamat suhro. Sehingga jangan menunggu kiamat kubro. Bisa saja kita tidak menemui kisah gunjang dimuntahkannya laut itu. Tapi bahkan orang beriman tidak akan menemukan dahsyatnya keadaan dia hari kiamat itu. Kan disebutkan dalam kitab Samiyat, coba kembali kepada kitab Samiyat yang pernah kami hadirkan. Orang-orang beriman itu sebelum gunung dihamburkan, laut dimuntahkan dan seterusnya, sebelum keadaan kiamat yang dahsyat yang pernah kita dengar ceritanya itu terjadi, Allah akan meniupkan angin lembut sejuk masuk ke rumah-rumah orang yang beriman dan meninggal saat itu, sehingga mereka tidak pernah merasa ketakutan dengan keadaan hari kiamat. Nah ini. Tapi yang perlu kita pikir hari ini kiamatmu, kiamatku, kematian. Nah inilah. Wala zalul ladzina kafaru fi miryatin minhu, dan terus orang kafir yang ada pada saat itu terus menerus dengan kekafirannya. Sampai datang kiamat. Dirinya sendiri sampai mati. Abu Jahal mati. Ini mati. Atau di makna lain, wala yazalul ladzina kafar, terus orang-orang kafir dari masa ke masa terus ada model orang kafir kayak begitu, nganggung rusak sampai datang kiamat nanti baru selesai kisahnya. Dan begitulah yang Allah berlakukan dalam kehidupan manusia. Tinggal Anda pilih menjadi mana, apakah kita memilih menjadi orang yang lilladzina fi qulubihim maradun, atau kita menjadi orang yang ulul ilmi yang mengatakan annahul haqqu. Anda pilih dua pilihan. Anda pilih yang mana? Kan begitu. Tentunya khusnudan kami yang menghadiri tempat-tempat mulia semacam ini tentu bukan milih bersama golongan-golongan orang-orang yang dolim, tapi milih bersama golongan orang-orang yang beriman. Ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Jadi orang-orang kafir yang dengan pembangkangannya, dengan kebenaran yang Allah kirim ke telinga, mata mereka, yang mereka saksikan, maka terus dia akan seperti itu. Dan bervariasi, berinovasi di dalam membuat kerusakan. Membuat perlawanan kepada kebenaran. Sampai kapan? Sampai datang kiamat pribadinya mati. Atau orang kafir terus sampai kiamat sesungguhnya tiba nanti, kiamat kubro. Ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Atau datang kepada mereka nanti siksa yaumin aqim. Yaum itu hari, aqim itu kalau untuk manusia, aqim itu mandul. Di hari mandul itu bagaimana? Ini istilah. Hari bagi orang-orang kafir tidak ada harapan. Kalau kita, hari dunia ini tidak mandul. Di saat ada siang ada harapan malam, bisa tidur saya. Ada malam, ada siang besok. Di saat siang ada malam, ada harapan. Ada malam, ada siang.
Tapi yaumun aqim itu adalah kalau diterjemahkan tuh hari kiamat itu nanti itu kan nggak ada siang tok, nggak ada istilah malam, nggak ada ini hari. Jadi satu model. Nggak aqim, nggak ada harapan lagi setelah itu. Kayak seorang yang mandul tidak berharap punya anak. Jadi nggak ada harapan bagi orang kafir sudah. Tinggal merasakan siksa yang panjang dan tidak ada akhirnya. Aqim tidak akan melahirkan rahmat saat itu bagi orang-orang kafir. Jadi kayak orang mandul, perempuan mandul. Yaumin aqim. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Baik, ini saja. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan pada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ya Allah wahai Zat yang Maha Kasih. Ampuni kami, orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Wahai Zat yang Maha Kasih. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami. Mata kami, lisan kami, telinga kami, hati kami ya Allah, syahwat kami, ampuni kami, jaga kami ya Allah, muliakan kami. Ya Allah cukupkan kami dengan yang halal darimu, hingga kami tidak menyentuh yang haram, tidak melirik yang haram, tidak mau mendengar yang haram. Dan kami mohon ya Allah, mudahkan pintu halal untuk kami, cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Kami mohon ya Allah, yang sempit rizki lapangkan dengan rizki, yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah wahai Zat yang Maha Kasih, ya Allah ya Rahman wahai Zat yang Maha Kasih. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami ya Allah. Jauhkan hati kami dari kebencian, kedengkian, dendam kepada sesama kami. Kami mohon jika ada orang berbuat salah, menyakiti kami, dolim pada kami, aniaya kepada kami, ampun mereka. Jangan hukum mereka karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan ya Allah jauhkan kami dari segala yang kau murkai. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jauhkan kami dari meninggalkan sholat. Jauhkan kami dari berjudi ya Allah. Yang saat ini begitu mudah berjudi. Seorang berjudi bisa saja di atas sajadahnya saat dia duduk dengan judi online. Ya Allah judi begitu mudah hari ini. Jauhkan kami, keluarga kami, anak-anak kami dari judi. Jauhkan dari riba ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari zina. Yang busuk, hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Dan tutup aibnya ya Allah. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan. Dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kau murkai ya Allah. Tidak kau hukum. Ampuni kami semua ya Allah. Jaga anak-anak kami, jaga keluarga kami. Wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami mohon jaga negeri ini. Jadikan kami juru damai di negeri ini. Jauhkan kami dari menfitnah dan difitnah. Kami mohon berikan kepada kami pemimpin yang baik. Jika pemimpin kami baik, tambahkan kebaikannya. Jika pemimpin kami belum baik, Engkau Maha Kuasa untuk menjadikan baik. Jadikan pemimpin yang baik. Bimbing kami dan bimbing mereka semua ya Allah. Panjangkan umur kami ya Allah dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah. Mati dalam keadaan iman dan kami mohon ya Allah. Jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin, pemirsa Al-Bahjah TV dan mendengar sejarah The Good Network dimanapun Anda berada. Demikianlah kebersamaan kita pada majelis yang mulia kali ini. Dan tetap istiqomah bersama kami dalam mengikuti program-program kemuliaan lainnya. Dalam program kajian kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang rutin diselenggarakan setiap Ahad pagi di Aula Utama Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Cirebon. Tentunya bersama guru kita tercinta Buya Yahya. Dan akhirnya saya Nugraha Sugianto selaku pembicara dan segenap kru bertugas mengucapkan syukron jazilan atas segala perhatian Anda. Mohon maaf, mohon doa selalu. Marilah kita tutup majelis yang mulia kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.